Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim PBLA 503 akan mempresentasikan proyek PBL kami yang berjudul Produksi 3D Asset IP Polibatam. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu identifikasi proyek. Untuk kode PBL kami sendiri yaitu adalah PBLA 503. Lalu untuk pengusul proyek, manajer proyek, dan klien itu adalah Pak Ahmad Saropi. Kemudian untuk luarannya adalah shot animasi. Lalu untuk waktu pengerjaan proyek itu sekitar 1 semester atau 14 minggu. Kemudian tim proyek yang pertama ada saya sebagai ketua, yaitu Adlina Tijani Anafis. Kemudian ada tim saya yang lainnya, yaitu ada Fira Guspriana, Latif Handin, dan Fauziak Malaudin. Oke, kita masuk ke deskripsi proyek yang akan dijelaskan oleh Fira. Kepada Fira dipersilakan. Baik, selanjutnya adalah deskripsi proyek. Mencakupi yang pertama ada ruang lingkup proyek, merupakan proyek lanjutan dari IP animasi yang telah menyelesaikan tahap praproduksi. Periodikasi animasi ini menargetkan anak-anak prasekolah 3 hingga 5 tahun dengan tema teknologi dan masa depan. Pada tahap produksi, khususnya dalam pengerjaan aset 3D, aset-aset dibuat dengan gaya kartun yang disesuaikan dengan tema tersebut. Kemudian tujuan proyek yaitu menganalisis potensi film animasi 3D sebagai media penyampaian pesan yang relevan dan mendalam, serta menjelaskan hubungan antara konsep pilot episode dalam serial film animasi menggunakan 3D asset. Persentase progres yaitu 70% dikarenakan PBL ini adalah proyek ongoing. Selanjutnya yaitu mata kuliah terkait meliputi aset 3D procedural, mekanika tubuh 3D, otomasi mekanika gerak digital, efek digital, digital compositing, manajemen produksi animasi, menulis bahasa Inggris, serta kesehatan dan keselamatan kerja. Selanjutnya yaitu 3D, aset 3D procedural. Pada pemodelan aset 3D, kami menggunakan teknik low poly dalam proses pembuatannya, dikarenakan lebih sederhana dan efisien, serta mengacu kepada teknik yang telah diterapkan pada proyek sebelumnya. Berikut adalah beberapa hasil pemodelan aset 3D yang telah tim PBL kami kerjakan selama 1 semester, meliputi aset 3D karakter sebagai berikut. Yang pertama ada Robocon, Robo Gasing, Robo Cici, Robo Gendang, dan Flying Egg. Mekanika tubuh 3D. Dibuat menggunakan gaya animasi surrealis, di mana karakter bayi memiliki bodi mekanik yang ekspresif, sedangkan karakter robot Ola memiliki bodi mekanik feminim layaknya seorang ibu. Pada BBL ini, kami mengerjakan beberapa episode animasi meliputi scene 9 shot 21, shot 22, shot 24, dan shot 31. Otomasi mekanika gerak digital. Berikut adalah rigging untuk karakter figuran. Setiap karakter menggunakan rig dengan 2 board utama, yaitu root dan COG, atau Center of Gravity. Sesuai arahan yang diterapkan oleh manajer proyek, full rig akan dilakukan pada karakter tersebut jika dipakai dalam pilot episode. Masih dengan matkul yang sama, berikut tahapan otomasi mekanika gerak digital menggunakan blend rig 5 yang sudah dipelajari hingga minggu 14. Pertama, melakukan retargeting bone ke body menyesuaikan dengan proporsi dari karakter, lalu melakukan retargeting bone ke face, lalu melakukan back pada mesh deform dan proxy model dari blend rig, kemudian mengatur mesh deform menyesuaikan dengan karakter, lalu mengatur deformation dengan realistic join dan wake bend dari deform cage, lalu menyesuaikan deformasi dengan tool shape key, memberikan wake bend ke tangan, wajah, lalu menambahkan extra object dan body parameter, dan memahami facial action menggunakan tool action editor, dan yang terakhir finishing facial action. Efek digital dan simulasi. Berikut hasil praktikum yang telah dipelajari dari minggu 1 hingga minggu 14. Efek yang visual yang dipelajari menggunakan fitur yang ada pada Blender, seperti membuat simulasi air dan api dengan fluid simulation, kemudian ada simulasi kain menggunakan cloud simulation, lalu ada penggabungan efek wind, water, cloud, dan scattering object dalam satu scene pada tugas ATS. Penggunaan dynamic pen untuk efek peninggal jejak, kemudian juga ada kombinasi dynamic pen dan rigid body untuk menciptakan kerusakan pada sebuah mobil. Digital compositing. Selama 1 semester pembelajaran digital compositing, kami menggunakan Blender dan Natron. Pembelajaran dimulai dengan pengaturan layer dan pengenalan fitur Natron seperti node, menggunakan cryptomatte untuk seleksi objek, serta teknik rotoscoping untuk menciptakan objek yang bergerak. Kami juga mempelajari color correction dan grading untuk memastikan konsistensi visual. Meskipun tidak diterapkan secara langsung dalam proyek PBL,
Materi ini sangat memperdalam pemahaman kami tentang peran penting compositing dalam meningkatkan kualitas animasi. Manajemen produksi. Tim ini menggunakan tools Google Drive dalam mengumpulkan dan menguploadkan file ke dalam beberapa folder yang terstruktur dengan baik, sehingga memudahkan anggota tim mengakses dan mencari file kapanpun dan di mana saja. Serta pada mata kuliah ini kami telah menerapkan QC untuk produksi 3D aset IP Polybatam yang meliputi QC karakter modeling, QC layout dan props modeling, QC key post and between, QC audio guide, dan QC rigging. Oke, kita lanjut ke mata kuliah menulis bahasa Inggris. The 3D Animation BB-Bot is a series project consisting of a pilot episode aimed at testing the effectiveness of a film or concept when launched to the public audience, especially children. This episode also served to promote the upcoming BB-Bot animated series. Additionally, this animation served as an IP for Polybatam, intended to become a product with commercial value, and this is a reference to the BB-Bot animation is a Pocoyo and Gadis dan Bango Ajaib. Oke, kita ke slide berikutnya, yaitu adalah matkul kesehatan dan keselamatan kerja. Penerapan K3 pada lab komputer yang kami gunakan selama PL meliputi yang pertama adalah hydrant, digunakan untuk menyediakan sumber air yang diperlukan dalam memadamkan kebakaran. Yang kedua, alat pemadam kebakaran atau APAR, berfungsi untuk memadamkan api pada tahap awal. Dan yang ketiga adalah alat P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan, digunakan untuk memberikan perawatan awal pada korban kecelakaan atau cedera ringan. Contohnya seperti kapas, kasa, betadin, dan lain-lainnya. Oke, cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.